Video ini kita akan belajar tentang fungsi linear, tapi sebelumnya dibahas tentang fungsi linear, kita ingat-ingat kembali materi yang sudah kalian dapat ketika SMP ya. Notasi fungsi, domain, dan range. Fungsi dinotasikan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil seperti F, G, atau H. Misalnya di sini ada dua himpunan A dan himpunan B. Kemudian kedua himpunan ini dipetakan dengan sebuah fungsi F. Maka notasinya itu bisa ditulis seperti ini ya. F memetakan himpunan A ke himpunan B, atau F memetakan X ke Y. Seperti ini ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan domain dan range? Himpunan dari nilai X ini disebut nilai asal atau domain. Jadi domain itu adalah semua nilai X yang dipetakan. Dari asal fungsi F dinotasikan dengan df, berarti domain fungsi F. Lalu apa yang dimaksud dengan range? Himpunan dari nilai Y sama dengan fx disebut daerah hasil atau range. Atau domain itu daerah asal himpunan nilai X, dan range itu himpunan nilai Y-nya, hasilnya. Nah, daerah hasil fungsi S dinotasikan dengan RF. Sekarang kita ke fungsi linear. Kita kenali dulu bentuk umum persamaan fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear itu seperti ini ya. Simple banget, fx sama dengan ax ditambah b. A ini disebut koefisien dengan syarat a ini tidak boleh sama dengan 0. Dan x ini adalah variabel dan b ini adalah konstanta. Untuk fungsi linear, variabel ini tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Kalau ini pangkatnya 2 berarti bukan fungsi linear. Jadi pangkatnya itu harus 1. Ax tambah b. Nah, beberapa contoh fungsi linear seperti ini ya. Fx sama dengan 5x plus 3, fx sama dengan 4 min 3x, atau fx sama dengan 2 per 3x min 7. Ini fungsi linear juga. Ini juga fx sama dengan 8 dikurangi 1 per 5x. Ini fungsi linear. Nah, ini juga termasuk fungsi linear. Dan yang terakhir, fx sama dengan min 1 per 4x, juga fungsi linear. Nah, gampang ya. Lanjut menggambar grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat akan berbeda dengan grafik fungsi linear daerah asal bilangan real. Nah, untuk bisa membedakannya, saya kasih dua contoh. Contoh pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan domain f atau daerah asal. X-nya lebih dari dengan negatif 1 dan x kurang dari 3. X bilangan bulat. Contoh yang pertama itu kan domainnya bilangan bulat. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita akan mencari pasangan dari setiap domain ini. Kita cari hasilnya atau nilai Y-nya. Jadi kita buat tabel biar gampang. Ini baris pertama untuk domain fx, itu untuk nilai Y, dan untuk koordinat titiknya. Di sini domainnya itu lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3 bilangan bulat. Maka negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, 3-nya ini nggak masuk. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengannya. Kurang dari 3 saja. Jadi 3-nya tidak termasuk. Nah, sekarang kita akan mencari fx-nya atau nilai y-nya untuk setiap domain ini. Misalkan untuk x negatif 1, coba kalian substitusikan ke sini. Ganti x-nya dengan negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1, negatif 2 kan? Negatif 2 tambah 1, maka di sini adalah negatif 1. Kemudian untuk x0, ganti x-nya dengan 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, 2 kali 1 itu 2, tambah 1 hasilnya 3. Dan yang terakhir untuk x sama dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Maka dari sini kita bisa dapat pasangan koordinatnya, absis dan ordinatnya, x, y. Jadi untuk titik ini negatif 1, negatif 1. Untuk ini 0,1, bagian sini 1,3, dan ini 2,5. Selanjutnya ini tinggal kita gambarkan titik-titik ini ke diagram kartesius. Negatif 1, negatif 1 berarti sini, 0,1 di sini ya. Kemudian 1,3, x-nya 1 dan y-nya 3 di sini. Kemudian 2,5, x-nya 2 dan y-nya 5 di sini. Dan selesai. Ini adalah grafik fungsi linear untuk
domainnya bilangan bulat. Jadi hanya berupa titik-titik ya, bukan garis, tapi berupa titik-titik. Nah, sekarang kita coba jika domainnya itu bilangan real. Contoh kedua, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan domain fungsinya x lebih dari sama dengan negatif 1, x-nya kurang dari 3 dan bilangan real. Bedanya di sini ya, fungsinya sama, tapi domainnya juga sama, cuman batasannya kalau yang tadi itu bilangan bulat, sekarang bilangan real. Nah, untuk domain bilangan real ini tidak perlu kita uji koordinat setiap titik, karena titiknya akan tidak hingga. Jadi kita perlu titik ujung-ujungnya saja, titik batas bawah dan batas atasnya saja. Jadi kita buat tabelnya nggak terlalu banyak seperti yang di atas. Jadi tutup ujung-ujungnya saja. fx dan koordinat titik. Batas domain terendahnya di sini adalah negatif 1 dan batas atasnya adalah 3. Untuk x negatif 1 kita substitusikan di sini. 2 kali negatif 1 negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. Dan untuk x sama dengan 3 kita substitusikan. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Maka koordinatnya negatif 1, negatif 1 dan 3,7. Nah, sekarang kita buat titiknya. Yang pertama negatif 1, negatif 1 berarti di sini. Dan yang kedua 3,7 di sini ya. Nah, untuk 3,7 lihat di domain nggak pakai sama dengan ya. Kalau nggak pakai sama dengan berarti 3 ini sebenarnya nggak masuk, hanya sebagai batas saja. Jadi untuk titiknya kita buat titiknya dengan lubang ya, tidak diisi. Kalau sama dengan pakai ini, titiknya penuh, interval tertutup. Sedangkan ini interval terbuka, jelas ya. Setelah kalian dapat koordinat ujung untuk bilangan real, ini tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis seperti ini. Maka setiap titik yang dilalui garis ini ya, itu adalah titik penyelesaian dari fungsi tersebut. Seperti itu ya, bedanya hanya itu. Kalau bilangan real berupa garis, kalau bilangan bulat hanya berupa titik-titik saja. Sekarang kita lanjut bagaimana menentukan domain dan range grafik fungsi linear. Kalian perhatikan diagram kartesius ini. Misalnya ini adalah sebuah fungsi f. Bagaimana cara menentukan domain dan range dari grafik fungsi ini? Untuk menentukan domain, kita mulai dari domain dulu. Domain itu kan himpunan nilai x ya. Nah, kalian lihat grafik ini batasan x-nya itu dari mana? Kita tarik dari ujung ke sumbu x. Oh, berarti ini dapat sini. Dari f yang ini kita tarik ke sumbu x. Nah, kita dapat nilai x-nya. Jadi batasannya itu negatif 2 sampai 2. Jadi domainnya itu jelas. X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan 2. Ini pakai sama dengan, karena di sini intervalnya tertutup. Dan jangan lupa x-nya adalah anggota bilangan real. Ini cara menentukan domainnya. Sekarang gimana menentukan range-nya? Range adalah bilangan y. Tadi sebaliknya tadi x, sekarang ke y. Misalkan dari sini ke sumbu y kita dapat negatif 2. Dari sini ke sumbu y kita dapat batasannya 4. Jadi range-nya adalah di batasan ini ya. Dari negatif 2 sampai 4. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Range fungsi f, y, di mana y-nya lebih dari sama dengan negatif 2, y-nya kurang negatif 4, dan y adalah anggota bilangan real. Lagi ya. Nah, perhatikan fungsi g berikut ini. Ini fungsi g, kalian lihat ujung-ujungnya berbeda. Ujung yang bawah ini terbuka, dan yang atas ini tertutup. Kita tentukan dulu domainnya. Seperti yang tadi, batasannya akan ke sumbu x. Ya, di sini juga sumbu x. Jadi ini adalah domainnya. Dari sini ya. Semua nilai yang ada di sini. Batas bawahnya adalah negatif 4, batas atasnya adalah 4. Jadi domainnya dapat kita tulis. Domain fungsi g adalah x, di mana x-nya lebih dari negatif 4. Ini nggak pakai sama dengan ya, karena ini terbuka. Ini terbuka. Dan x-nya adalah kurang dari sama dengan positif 4. Nah, kini sini pakai sama dengan karena ini tertutup. X adalah anggota bilangan real. Gampang ya. Kita coba range-nya sekarang.
Kita tarik garis ke sumbu Y, kita lihat di sini ke negatif 2, kemudian batas atasnya juga di sini 3. Berarti range-nya adalah daerah sini. Batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 3. Maka range-nya dapat kita tulis, range fungsi G adalah Y, dimana Y-nya lebih dari negatif 2, nggak pakai sama dengan, karena terbuka. Y-nya kurang dari sama dengan 3, pakai sama dengan karena di sini tertutup. Y anggota bilangan real. Simple ya. Kita coba fungsi ketiga. Misalnya fungsi H. Kalian lihat, ini beda sama fungsi sebelumnya. Salah satu ujungnya ini pakai tanda panah. Tanda panah ini artinya dan seterusnya ya. Jadi nggak ada batasannya. Terus lanjut ke atas. Jadi gimana cara menentukan domainnya? Gampang ya. Lihat daerah sini yang ada batasannya. Di sini interval tertutup, jadi pakai sama dengan. Jadi domainnya kita tarik ke sumbu X, jelas 2. Karena di sini terus lanjut. Jadi kalau kita lanjutkan di sini bisa batasannya dari 2 ke kiri ini memenuhi. Jadi domainnya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Di sini pakai sama dengan karena ini intervalnya tertutup. Kemudian untuk range-nya kita tarik ke sumbu Y, maka kita peroleh negatif 4, dan dari negatif 4 ini kita memenuhi semua ke atas karena fungsinya bisa kita perpanjang. Maka range-nya adalah range fungsi H sama dengan Y, di mana Y-nya adalah lebih dari sama dengan negatif 4 ke atas terus kan ya. Lebih dari negatif 4, Y adalah anggota real. Nah sekarang kita akan coba bahas beberapa contoh soal berikut. Nah, kita bahas contoh pertama. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1. Atau ini juga boleh tulis fx sama dengan 2x tambah 1. Jika daerah asal f adalah df sama dengan x, di mana x-nya lebih dari sama dengan negatif 2 dan x-nya kurang dari 2 dengan x bilangan bulat. Nah, tentukan daerah hasil f. Nah, ini gampang, kita nggak usah buat koordinat. Nah, domainnya dari negatif 2 pakai sama dengan kan, kurang dari 2. Kurang dari 2, 2-nya nggak masuk karena nggak ada sama dengannya. Nah, di sini bilangan bulat berarti dapat kita tulis domainnya itu bilangan bulat pada batasan ini. Negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, sekarang kita cari range-nya. Untuk setiap domain ini, untuk x negatif 2, kita substitusikan 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Sekarang untuk f sama dengan negatif 1, 2 kali negatif 1 itu negatif 2 tambah 1 berarti negatif 1. Kemudian untuk x sama dengan 0, 2 kali 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1. Dan yang terakhir untuk x sama dengan 1, 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3. Nah ini adalah daerah hasil, range-nya. Atau kita tulis range fungsi f adalah negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Jadi kita lanjut ke contoh kedua. Gambarlah grafik fungsi f memetakan x ke 2 per 3x dikurangi 1 dengan daerah asal df-nya x kurang dari 3, x anggota bilangan real. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Ini hanya ada satu batasan. Kita cari koordinat ujungnya. Kalau hanya ada satu batasan, kalian perlu titik bantu nantinya. Kita pakai dulu batasannya kurang dari 3. Berarti y-nya berapa nanti kita cari. Kemudian kita perlu x lain yang memenuhi interval ini. X-nya kurang dari 3. Misalkan saya ambilnya 0. Biar gampang hitungnya. Nah, sekarang kita cari hasilnya, fx-nya. Untuk x sama dengan 3, 2 per 3 kali 3 itu 2. 2 kurangi 1, 1. Sekarangnya x untuk sama dengan 0. 2 per 3 kali 0 kan 0. 0 kurangi 1 negatif 1. Maka koordinatnya adalah 3,1 dan 0,1. 0, negatif 1. Nah, 3,1 itu batasannya. Dan ini hanya titik bantu saja. Supaya dapat grafiknya ya. Sekarang kita buat grafiknya. Untuk koordinat 3,1, x-nya itu 3 dan y-nya 1. Koordinatnya titiknya sebelah sini. Kemudian untuk titik bantunya 0, negatif 1.
berarti di sini. Sekarang kita tarik garis dari sini ke sini dan seterusnya ya, pakai panah, karena kurang dari 3, artinya nilai X nya itu terus tidak terhingga, maka grafiknya seperti ini. Lanjut ke contoh soal ketiga. Diketahui fungsi f memetakan X ke 4/3X dikurangi 1 jika dari asal f adalah domain f nya X nya kurang dari -2 dan X nya anggota bilangan real. Tentukanlah apakah f memotong sumbu X. Kedua, apakah f memotong sumbu Y. Nah, kita cari titik potong fungsi ini terhadap fungsi sumbu f dan sumbu Y. Bisa kita tulis lagi ya, 4/3x min 1. Fx itu sama jak dengan Y ya. Kita juga bisa mengganti Y, 4/3x kurangi 1. Atau ini bisa kita tulis pindah ruas ke kiri, jadi min 4/3x tambah Y sama dengan min 1. Kemudian ini biar koefisiennya bulat, saya kali dengan -3. Negatif 4/3 kali 3 itu positif 4x. Kemudian ini positif Y dikali dengan -3, min 3Y. Negatif 1 kali min 3 berarti positif 3. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Fungsi ini akan memotong sumbu X ketika Y-nya 0 dan akan memotong sumbu Y ketika X-nya 0. Jadi kita substitusi aja X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya 0, dia akan memotong sumbu Y. Ketika Y-nya 0, memotong sumbu X. Sekarang kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 0. Kalau kita ganti dengan 0, berarti hilang kan ya. Berarti tinggal peroleh min 3Y sama dengan 3. Maka Y-nya adalah 3 bagi negatif 3. Negatif 1. Nah sekarang kalau Y-nya 0, kita ganti dengan 0. 3 kali 0, 0. Berarti kita peroleh 4X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 3/4. Jadi koordinat titik potong sumbu X sumbu Y-nya adalah 0,-1 dan 3/4,0. Nah, sekarang perhatikan domainnya. Dari asalnya X-nya kan harus kurang dari -2. Sementara titik potongnya ini X-nya itu 0 dan 3/4 lebih dari -2. Titik potong ini ada di luar domain. Maka fungsi tidak memotong sumbu X maupun Y. Lanjut ke contoh 4. Tentukan daerah asal fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 dengan daerah hasil Rf sama dengan Y, di mana Y-nya lebih dari 13 dari 17 dan anggota bilangan real. Nah, jika sebelumnya kita sudah menentukan rank, bagaimana cara menentukan domain jika ranknya diketahui? Fungsi ini fx sama dengan 3x tambah 5 ini bisa kita tulis jadi Y sama dengan 3x tambah 5. Efeknya kita dengan ganti Y, posisinya kita balik, jadi 3x plus 5 sama dengan Y. Jadi ini adalah batasan nilainya ya. Sekarang kita ganti Y nya, batasannya bawah, negatif 13. Jadi 3x tambah 5 sama dengan negatif 13. 5 nya pindah ke kanan, jadi 3x sama dengan negatif 13 kurangi 5. Jadi 3x sama dengan negatif 18, x nya ketemu negatif 6. Kemudian batas atasnya 17 sama, kita substitusi, kita ganti dengan 17. 3x tambah 5 sama dengan 17, pindah ruas, 3x sama dengan 17 kurangi 5 itu 12, x nya ketemu 4 karena dibagi ya. Jadi ini adalah batas bawah domainnya, ini adalah batas atas domainnya. Jadi domainnya kita tulis df sama dengan x, di mana x nya lebih dari negatif 6. Ini nggak pakai sama dengan ya, karena kenapa? Karena untuk y negatif 13 ini nggak pakai sama dengan juga, jadi ini nggak pakai sama dengan. Kemudian x nya kurang dari sama dengan 4, karena ini juga ada 17 nya kan ada sama dengannya. Nah, dengan x anggota bilangan real. Jadi ini jawabannya ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari fungsi linear.